Saya akan membahas tentang step by step bagaimana cara membangun tim SEO. Tim apa saja yang perlu kita rekrut, bagaimana pembagian tugasnya, dan berapa gaji yang harus kita keluarkan untuk tim tersebut. Kemudian apakah kita harus merekrut tim ahli? Nah, ini juga akan saya bahas di video kali ini. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita di konten belajar SEO. Saya akan membahas tentang step by step bagaimana cara membangun tim SEO. Tim apa saja yang perlu kita rekrut, bagaimana pembagian tugasnya, dan berapa gaji yang harus kita keluarkan untuk tim tersebut. Kemudian apakah kita harus merekrut tim ahli? Nah, ini juga akan saya bahas di video kali ini. Sebelumnya, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Anda juga bisa membagikan video ini jika Anda rasa videonya bermanfaat, atau Anda bisa berkomentar di kolom komentar jika ada hal yang ingin Anda tanyakan atau Anda diskusikan. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan dari para alumni kursus SEO Devriansa.net ya. Jadi 1 bulan terakhir ini saya mengadakan program konsultasi SEO offline gratis untuk alumni ya di Basecamp Laskar SEO. Dari beberapa alumni yang datang untuk konsultasi, kebanyakan mereka menanyakan hal yang sama nih. Jadi banyak dari mereka bilang, "Mas, waktu kemarin kursus ya order saya belum terlalu banyak. Saya juga masih senggang waktunya. Itu saya bisa tuh Mas mengikuti semua rule yang Mas Devri ajarkan, dari mulai menulis artikelnya, backlinknya, dan segala macamnya itu masih bisa saya kerjakan sendiri. Tapi sekarang bisnis saya sudah naik ke satu level di atas gitu, katanya ordernya sudah mulai ramai gitu kan ya, sehingga saya udah nggak kepegang lagi nih Mas untuk urusan optimasinya. Nah, rencananya katanya ingin membuat tim. Bagaimana Mas Devri cara membuat tim SEO-nya? Ini yang dia bingung. Dia katakan kalau saya ajari ilmunya semuanya, saya takut mereka akan keluar setelah bisa. Dari konsultasi tadi ya, saya memberikan saran berdasarkan pengalaman saya 9 tahun bagaimana cara saya membangun tim SEO. Dari mulai tadi ya, yang saya rekrut per orang, saya ajarkan dari A sampai Z ilmu SEO-nya. Ya benar, kebanyakan mereka nggak akan bertahan lama. Ketika mereka merasa bisa, mereka keluar. Ada yang salah nggak dengan itu? Nggak ada yang salah sih. Ya nggak masalah sih mereka keluar gitu. Tapi kan sebagai pengusaha kita kan repot lagi nih. Artinya kita harus merekrut orang lagi, merekrut orang lagi, merekrut orang lagi. Sehingga sekarang saya tidak melakukan seperti itu, tidak mengajari semuanya, tapi saya lebih ya udah kita buat pos-posnya aja. Nah, pos-pos apa saja yang saya buat itu yang akan kita bahas ya. Pos yang pertama adalah tim tim penulis. Itu yang perlu Anda rekrut lebih duluan. Kenapa? Karena di SEO menulis adalah hal yang paling membuang-buang waktu Anda. Sebagai pebisnis tentunya waktu Anda lebih berharga dari sekedar hanya menulis aja nih. Saya sendiri dulu ya, waktu masih menulis sendiri, saat ini saya sudah punya banyak penulis. Waktu masih menulis sendiri, saya bisa menghabiskan sekitar 30 menit sampai 60 menit kalau moodnya lagi bagus. Kalau moodnya lagi jelek, itu bisa 2-3 jam atau bisa juga lebih. Kalau misalkan sudah kita ke step berikutnya, kita harus memikirkan bisnis kita nih. Sehingga 2-3 jam kita buang per hari itu saya rasa jangan deh, kalau misalkan memang Anda sudah masuk ke level bisnis. Penulis ini ya cukup 1 orang aja atau disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai gambaran, 1 penulis itu dalam sehari ya untuk artikel 1000 kata bisa menulis 2-3. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang websitenya baru 1 ya cukup 1 penulis. Nah, di penulis ini jangan Anda ajarkan semuanya. Yang penting Anda rekrut orang yang bisa nulis aja. Apakah dia perlu paham SEO? Enggak juga. Yang penting dia bisa menulis dan tulisannya Anda baca, Anda anggap bagus. Udah, itu aja. Masalah SEO-nya nanti Anda ajarkan. Cukup ajarkan bagaimana cara menulis SEO-nya aja. Nggak perlu mengajarkan materi-materi SEO yang lain. Karena kenapa? Karena nanti kalau dia bisa khawatir keluar ya. Tim kedua yang saya rekrut adalah tim posting. Berikut backlink ya. Jadi ini 1 orang sekaligus nih, posting juga, backlink juga. Tapi pastikan tulisannya nggak cuma 1 website tadi, nggak cuma 1 penulis. Dulu saya baru merekrut tim posting ketika tim penulisnya sudah berjumlah 3 orang. Jadi saya punya 3 orang penulis dulu dengan waktu itu 6 artikel per hari minimal ya. 6 artikel per hari baru saya rekrut tim posting.
Karena kalau baru 2 artikel ya Anda aja yang posting, nggak ada masalah. Satu postingan itu cuma 15 menit, 10-15 menit, artinya 2 postingan hanya setengah jam, dan itu juga nggak menguras pikiran ya, tulisannya udah ada, tinggal posting aja. Tapi kalau sudah banyak, websitenya banyak, terus kemudian penulisnya juga sudah banyak, yang diposting perlu banyak, maka Anda perlu tim posting sekaligus nanti untuk backlink. Kerjaannya apa? Kerjaannya ya hanya posting aja, baik di website utama maupun website backlink. Yang Anda ajarkan hanya gini loh, kalau mau posting di website utama harus seperti ini ya, SEO untuk postingannya aja. Kemudian kalau di website backlink harus seperti ini. Ya ajarkan nih, harus ada anchor text-nya ini, kemudian link yang menuju ke sini, kemudian website backlinknya juga Anda kasih tahu nih websitenya kemana aja. Itu aja, nggak usah ngajarin tadi penulisan artikelnya ke tim posting, nggak perlu. Atau ajarkan yang lainnya, nggak perlu. Jadi cukup ajarkan bagaimana cara memposting yang baik ya secara SEO. Oke, kalau website Anda sudah banyak, Anda perlu juga tim IT. IT untuk apa? IT untuk maintenance websitenya. Karena kalau sudah banyak nggak akan kepegang juga Anda. Ya karena Anda tadi fokusnya di bisnisnya gitu kan ya. Jadi tim IT untuk memastikan bahwa websitenya berjalan dengan normal, berjalan dengan bagus. Karena saya pernah kejadian karena sudah banyak website yang kami kelola, kemudian saya nggak pakai tuh tim IT-nya. Ada satu website yang error ya, ternyata errornya sudah lama. Ini baru ketahuan setelah 1 minggu lebih. Sehingga peringkat-peringkatnya turun ya, ketahuannya juga pas peringkatnya turun. Kok peringkatnya turun gitu, karena saya cek historinya peringkatnya turun udah lumayan lama. Ketika saya cek websitenya ternyata websitenya nggak bisa diakses. Nah itu kan resikonya seperti itu ya. Kalau sudah ada tim khusus untuk maintenance websitenya itu aman. Nanti juga tim IT tadi misalkan Anda menggunakan WordPress ya, dia yang bertugas untuk update pluginnya, update temanya, kemudian update plugin, tema, update WordPress-nya seperti itu ya. Mas kan bisa dibikin otomatis untuk update ya, bisa, tapi terkadang ketika update saya sering mengalami tadi error. Ketika dibikin otomatis update, toto error, websitenya nggak bisa diakses. Nah kalau kita nggak sempet ceknya atau nggak dengan cepat bisa kecek, bisa ketahuan, nanti peringkat-peringkatnya bisa turun. Ya, jadi seperti itu. Dan 3 tim ini yang perlu Anda rekrut duluan. Masalah jumlahnya tadi tergantung ya dengan kebutuhan aja, disesuaikan dengan kebutuhan. Gajinya biasanya menggunakan UMR setempat. Ya dengan catatan tadi orang-orang ini ya nggak perlu ngerti SEO ya. Karena kalau ada embel-embel mengerti SEO-nya biasanya jauh lebih mahal gajinya. Misalkan Anda rekrut langsung orang ahli SEO ya iya mahal. Tapi kalau kita rekrut aja penulis, rekrut aja terus tim posting ini juga bisa fresh graduate ya, orang-orang yang baru lulus Anda rekrut itu juga bisa. Terus tim IT ya mungkin yang agak mahal tim IT-nya. Tambahan satu tadi yang saya lupakan adalah itu tadi dengan komposisi seperti tadi kalau catatannya Anda mengerti SEO. Tapi kalau Anda saya nggak ngerti sama sekali tentang SEO, gimana ngajarinnya? Berarti Anda perlu merekrut 1 orang ahli SEO yang ini gajinya juga lumayan besar. Jadi kalau Anda tidak paham, perlu dana tambahan untuk merekrut orang ahli SEO-nya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga konten ini bermanfaat. Like kalau Anda suka dengan kontennya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.